kami berserah, hanya berharap padamu, itu keinginanku. Oh Tuhan, penuhi kami sekarang, penuhi kami sekarang. Terima kasih oh Tuhan. Engkau Bapa yang mengenal setiap kami Bapa, lebih dari siapapun. Kau yang tahu cerita hidup kami Bapa, Kau yang tahu isi hati setiap kami Bapa. Engkau percaya, kami percaya Bapa, saat Engkau turun tangan, semua permasalahan kami selesai di dalam nama-Mu Bapa. Semua penyakit, semua sakit yang saat ini kami hadapi, semua sakit penyakit yang saat ini kami alami Bapa, sembuh Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa kami mau, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Mari kita katakan kita percaya. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kau telah memanggil kami, Kau telah memilih kami. Kami akan ikuti setiap pengajaran-pengajaran yang daripada-Mu. Kami akan ikuti setiap proses demi proses, sehingga Kau akan lihat di dalam diri kami suatu karya yang luar biasa. Karena Engkau Roh Kudus yang membimbing setiap langkah hidup kami, sehingga kami bisa berusaha untuk dapat melakukan, membuktikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah kami yang luar biasa, saat hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Buka hati kami, jamai kami, terus Tuhan berfirmanlah, terus Tuhan bimbing kami, supaya kami dapat hidup sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus membimbing kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang mau mendengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya di tahun 2022 ini, di awal ini Tuhan sudah memberkati saudara lebih dan lebih lagi. Saya percaya nanti sampai akhir tahun 2022 saudara akan melihat suatu karya yang luar biasa yang ada di dalam diri saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Ini merupakan suatu hal yang sangat dahsyat, utamanya bagi pribadi saya. Itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Sementara banyak orang, mereka tidak dipanggil, mereka tidak dipilih, tetapi kita semuanya dipilihnya. Bapak Ibu Saudara kasih, seperti apa yang terdapat dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-7. Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin.
Kita telah menerima Kristus Yesus, bahkan firman Tuhan mengatakan sebelum dunia dijadikan, kita itu sudah dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, sekarang kita sudah dipilih oleh Tuhan, bukan dengan suatu maksud yang biasa-biasa saja, tapi Tuhan memilih kita merupakan suatu dengan maksud yang luar biasa, yaitu untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik ini, Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan mengatakan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Seperti hambanya Bapak Gembala kemarin sudah menjelaskan, pohon itu dapat berbuah harus melalui proses atau fase. Tidak mungkin pohon itu langsung berbuah betunduk langsung berbuah mangga, tidak mungkin. Pasti harus mengalami yang namanya penanaman dulu. Setelah ditanam, dia baru berakar. Setelah berakar, dia bertumbuh, tambah tinggi, tambah besar, tambah lagi, keluar daun. Kemudian barulah dia itu berbuah. Selama pohon itu tidak dalam masa pertumbuhan, pohon itu tetap di tempat, Pak Bu saudara kasih, pohon itu bisa berbuah. Coba seandainya pohon itu tertanam, sementara yang lain itu sudah berbuah, loh pohon satu ini kenapa ya kok tidak tinggi-tinggi? Karena pohon itu mungkin diangkat, Pak Bu, pindah dari pot satu, dari tanah yang satu pindah ke sana, dari ke sana pindah ke sana, dari ke sana pindah ke sini. Bagaimana dia akan mengalami pertumbuhan? Bagaimana dia akan mengalami perakaran? Dia tidak akan dapat melalui semuanya itu karena dia sering pindah-pindah. Pohon yang baik, pohon yang setia, dia akan magro, dia akan tetap di satu tempat. Dia akan mendapatkan nutrisi. Dia akan mendapatkan pertumbuhan dan buah yang dihasilkan. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, demikian juga dengan hidup kita. Masing-masing setiap orang itu mengalami pertumbuhan yang berbeda. Mengapa demikian? Setiap orang yang sering meninggalkan Tuhan tidak akan dapat mengalami pertumbuhan sesuai dengan orang yang berada di dalam Tuhan. Seringkali persekutuan ditinggalkan, seringkali ibadah ditinggalkan. Dia datang ke gereja hanya pada waktu Natal, ulang tahun gereja saja dia mau datang. Bagaimana dia akan mengalami pertumbuhan, bahkan berbuah? Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang seperti ini, Pak Bu saudara terkasih, merupakan orang-orang yang tidak dapat menyukakan hati Tuhan. Padahal yang dikehendaki Tuhan adalah kita itu tertanam, bertumbuh, berkarya, dan berbuah. Nah, di tahun 2022 ini, Ibu Bapak saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah saatnya kita itu berkarya. Sudah saatnya kita berbuah. Nah, untuk mengalami semuanya itu, mari kita akan terus berakar di dalam Tuhan, dibangun masuk di dalam prosesnya Tuhan. Orang kalau sudah dibangun di dalam Kristus, Pak Bu dan terkasih, hidupnya itu semakin kuat. Bagaimana cara Tuhan membangun kehidupan kita? Melalui proses, melalui ujian, maka akan terbentuk suatu iman yang kokoh, yang kuat. Selama orang itu berada di dalam Tuhan, menghadapi badai pun dia akan tetap tersenyum. Kemarin pagi setelah saya sampai di dinas, anak saya baru dia aja duduk kurang lebih 5 menit, baru mengeluarkan laptop begitu, anak saya ngebel sambil menangis-nangis, "Papa, Pak, cepat Pak,
kesini Pak, tempat Bude Pak, cepat Pak, cepat, rumahnya rontok, rumahnya roboh Pak. Kenapa? Kompor meledak Pak. Sebagai seorang orang tuanya Pak Busran kasih hati ini duduk. Oh Tuhan, selamatkan anakku, selamatkan anakku, karena dia tidurnya di atas, dia tidur tempatnya budenya yang ada di Beverly Hills, Gentar sana. Saya berdodok, oh Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya tidak akan terjadi apa-apa. Doa terus, Tuhan lindungi. Oh, lari cepat. Saya lihat di langit tidak ada kobaran api dan asap yang mengepul. Tapi kalau biasanya kalau kompor meledak Pak Bu, mesti kan terjadi kebakaran kan? Pikirku begitu. Sampai di sana rumah itu tetap berdiri kokoh. Kemudian saya masuk, begitu masuk, yang namanya internet hancur, jatuh semuanya. Kemudian tempat kompor, tempat untuk cuci piring yang bentuk L, di sini ada lemari di atasnya hancur, tapi tidak ada hangus. Aneh kan Pak Bu? Jadi kompor itu meledak, masih di tempat, getarannya itu dapat menghancurkan internet Pak. Kaca-kaca semuanya pecah. Kaca pecah, kemudian tidak ada barang yang utuh. Sampai magic jar itu mencerat. Kemudian nasinya sampai kemana-mana, telur sampai pecah kemana-mana. Rumah itu berantakan sama sekali. Oh, ini ada darah. Darahnya siapa nih, Dik? Udah Pak, tidak apa-apa. Enggak, cuma sobek segini. Ini sampai sini Pak Bu. Karena dia nampani internet jatuh. Langsung dia tampani begini. Waktu itu dimulai pada waktu dia mau menyalakan kompor. Biasanya kalau ibu itu kalau pagi hari kan masak. Begitu jeda, tetangga tidak ada yang mendekat. Nah rumahnya kan tertutup begitu. Mereka kira nutup pintu mobil kok sekeras itu. Saya lihat kakak saya cuma duduk senyum-senyum. Saya bilang, puji Tuhan, bersyukur Mama Rina, bersyukur pada Tuhan. Tuhan sudah melindungi penjenengan. Tuhan masih melindungi penjenengan, bersyukur. Hanya internet, rumahmu yang hancur, tetapi dirimu tidak hancur. Bersyukur Mama Rina, bersyukur. Kemudian kita bersih-bersih begitu. Setelah itu kita mengucap syukur. Ucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Kemudian ponakan datang. Gimana Om? Gimana Om? Sudah diselesaikan Tuhan. Oh puji Tuhan, Mama sehat, Mama sehat, sehat, sehat. Dia orang janda Bapak Ibu. Tidak ada laki-laki di situ, anaknya 2 perempuan, yang satu berada di Jawa Timur, yang satu berada di sini, dan anak saya sering menemani di sana. Cuma kalau ada sesuatu pasti larinya kepada kami. Maka secepat-cepatnya saya harus datang. Karena pertolongan Tuhan, orang yang berakar di dalam Dia, biarpun dia menghadapi badai, dia akan tetap kokoh imannya. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia akan selalu bersyukur. Maka di akhir sebelum saya pulang, saya ajak dia memuji Tuhan. Saya ajak dia untuk menyembah Tuhan. Saya ajak mereka untuk bersyukur. Syukurilah. Meskipun saat kamu masuk di dalam badai, kamu tetap kokoh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Jadi kalau orang itu sudah berakar, bertumbuh, kuat, saat semakin tinggi itu pohon, badainya semakin kencang, pencobaan semakin banyak, saat itulah kita harus menunduk pada Tuhan. Artinya
kita semakin merendahkan diri pada Tuhan. Merendahkan diri pada Tuhan. Saatnya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ingat, semakin tinggi pohon, badainya, anginnya semakin besar, ujiannya semakin besar. Pohon itu harus berakar kuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tetap berakar di dalam Tuhan. Berakar terus dalam Tuhan. Saat kita menghadapi badai, kita akan kuat. Saat kita menghadapi ujian, adanya aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur karena kebaikan-Mu nyata di dalam kehidupanku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 21 sampai 24. Kalau kita itu sudah berakar, ya, di dalam Yakobus 1 ayat 21 sampai 24. Kalau kita itu sudah berada di dalam Dia, kita akan menerima nutrisi-nutrisi, menerima firman-firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Firman Tuhan itu sifatnya untuk mendidik kita, memperbaharui kehidupan kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Dan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai 24 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Ingat, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengarkan firman Tuhan. Entah itu siapa yang menyampaikan, hargai, katakan amin. Siapapun yang menyampaikan, baik dari lokal, interlokal, baik dari internasional, terima itu firman. Yang disampaikan itu adalah apa? Firman Tuhan. Firman yang berasal dari Tuhan itu sampaikan, terima itu. Firman itu kadang pedas, terima dengan lemah lembut. Firman itu kadang-kadang menusuk hati kita, terima dengan lemah lembut. Firman itu mengajar kita, terima. Firman itu menegur kesalahan kita, terima. Sebab kalau kita tidak menerima, firman Tuhan mengatakan seperti kita itu sedang bercermin. Waduh, sudah tahu. Mbak Yuli, di dahimu itu ada upo. Gitu ya? Mbak Yuli kemudian bercermin. Wah, ada upo lah. Dia diam saja. Mbak Yuli tidak berusaha untuk mengambilnya kan. Dia diam saja. Kemudian dia lupa. Bu, itu benges nyepret sampai ke sini Bu, sampai ke gigi. Dia bercermin. Dia hanya bilang saja, tapi tidak berusaha untuk membenahinya. Dia tidak berusaha untuk membersihkannya. Cuma dia mudah lupa apa yang telah disampaikan oleh orang lain tadi. Dia lupa. Dia hanya diam saja begini. Berarti dia itu menipu diri sendiri, kata firman Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan kita itu tidak hanya sebagai apa? Pendengar yang baik. Mendengar itu bagus, pendengar baik itu bagus. Tapi langkahkan kakimu untuk melakukan firman. Berkatnya di situ Bapak Ibu. Kalau kita mau ditegur oleh firman Tuhan kemudian kita mau melakukannya, enak. Hidup kita pasti enak. Pasti dan pasti enak.
Datang ke gereja sih rajin. Sebelum jemaat datang jam 5 sudah datang. Saking sergepek. Itu kalau pagi jam 7 dimulai, jam 5 sudah datang. Jam 10, jam 9 sudah datang. Ibadah jam 5, jam 4 sudah datang. Rajin sih. Yang dikehendaki Tuhan bukan hanya itu, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu berkat, inti berkatnya di situ, Pak. Jadi firman Tuhan tadi membenahi hidup kita. Makanya seringkali kalau saya itu mendengar firman Tuhan yang menegur, saya terima, oh Tuhan. Jadi saya seperti itu. Saya bercermin dari firman Tuhan, oh ampuni saya Tuhan, itu masa lalu. Oh Tuhan, ampuni saya, itu yang baru saya lakukan Tuhan. Dan saya minta ampun. Pertobatan itu Pak Bu, kalau saudara-saudara kita, itu kan hanya permintaan maaf itu kan setahun sekali. Tapi kalau kita setiap hari itu harus bertobat. Maka sering kita berada di depan rumah, kadang kita sambil dolanan kuku begini. Kemudian kita menyelidik hati, apa yang telah aku lakukan seharian ini. Oh Tuhan, kalau aku menemukan dalam saya berpikir, kilas balik begitu dari pagi sampai malam, oh Tuhan, tadi saya yang kurang begini, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Kadang-kadang istri saya mengatakan, Pak, ngapain ngalamun? Tidak ngalamun, kau sih tidak tahu apa yang aku lakukan. Itu kan Pak. Cuma saya begini, oh Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Pertobatan itu Pak Bu setiap hari. Maka supaya terjadi pertobatan setiap hari, bacalah firman setiap hari. Itu nutrisi yang luar biasa. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, pasti Tuhan akan menegur hidup kita. Pasti akan menegur hidup kita dengan membaca, mendengar, menyaksikan setiap hamba-hamba Tuhan berkhotbah. Setiap hari kita akan ditegur, mendapatkan nutrisi yang baik. Kita akan bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh, berbuah, dan saatnya untuk berkarya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita itu hanya terpaku, tertanam, tapi sudah lama tidak bertumbuh. Jangan hanya bertumbuh, tapi sudah lama sekali tidak berbuah-buah. Tuhan hanya menunggu buah yang dihasilkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih, tahun 2020 ini doa kami, seluruh jemaat GES harus berkarya, harus berbuah. Munculkan suatu karya yang luar biasa di dalam Tuhan. Munculkan suatu buah yang luar biasa di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan dimuliakan di dalam kehidupan kita hari ini hingga sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada doa fajar pada saat hari ini. Haleluya. Kita akan pujikan suatu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita renungkan firman Tuhan ini. Sudahkah aku berakar, bertumbuh, berbuah, dan berkarya? Yesus Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, Ku naikkan syukurku. betapa kami bersyukur Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, Ku naikkan syukurku. kami bersyukur atas segala yang Kau Buat berikan. hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami sangat bersyukur Bapa yang baik. Kau senantiasa tiada henti-hentinya menegur hidup kami, mengingatkan, mengajar kami. Yang Kau ingini adalah diri kami senantiasa berakar di dalam Tuhan, mau dibentuk, mau dibangun di dalam Kristus, sehingga suatu kelak kami akan bertumbuh, kami berbuah, sehingga kami bisa berkarya, menunjukkan siapa jati diri kami sebenarnya. Kami Kau panggil Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu, dalam kesempatan-kesempatan yang ada di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa melakukan pekerjaan baik, kami harus mau menerima setiap nutrisi, pengarahan, pengajaran dari setiap firman-Mu. Bapa yang baik, di tahun 2022 ini Tuhan, kami percaya kami akan berbuah lebih banyak lagi. Kami ingin menghasilkan suatu karya yang Tuhan kehendaki. Kami percaya kami bisa melalui tahun 2022 ini dengan kemenangan yang nyata di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan yang baru dalam kami menghadapi setiap badai, ujian di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu setiap apa yang kami hadapi itu akan membentuk kekokohan iman kami di dalam Engkau. Allah Roh Kudus, bimbing kami, jamai kami. Kami manusia biasa butuh kekuatan setiap saat. Kami ingin terus gandul Roh Kudus, jamai pimpin kami Tuhan.
supaya langkah hidup kami benar, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, tapi kami fokus pada Tuhan. Ingatkan kami bila kami melakukan segala dosa kesalahan. Ingatkan kami, jamai kami Tuhan, supaya kami tidak mempermalukan Tuhan. Jamai hidup kami, lindungi keluarga kami, lindungi kami Tuhan, lindungi jemaat GES, lindungi hamba-Mu Gembala Sidang kami, beserta seluruh keluarga besarnya, lindungi dan berkati. Setiap program-program kerja gereja kami, entah itu dari sekolah minggu, youth, kaum wanita, umas, dan profetik, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga kami bisa menghasilkan suatu karya yang nyata untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang luar biasa, kami ingin melanjutkan aktivitas kami, hidup kami. Bapa, oleh sebab itu kami berdoa, berkat-Mu dicurahkan atas kami semuanya. Dalam kami mau beraktivitas, mau bekerja, membuka usaha, mau bertindak, melangkahkan kaki kami ke depan. Mari Tuhan jamai kami, berikan hikmat-Mu, pengetahuan, keterampilan yang luar biasa, supaya hari ini kami bisa menghasilkan yang luar biasa, sehingga kami dapat memperoleh suatu keuntungan yang dahsyat Tuhan di dalam Engkau. Berkat-Mu dicurahkan atas seluruh hamba-hamba-Mu yang setia pada saat hari ini, yang melayani kami, baik itu Mas Anton dalam pujian, pemain musik, juga untuk Mas Mario, semuanya diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan senantiasa memelihara setiap kami, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pulang Tuhan, sertai kami, jamai kami, dengan mengangkat kedua tangan kami dengan penuh iman di dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya kami telah menerima berkat yang melimpah-limpah dari Tuhan. Segala yang kami lakukan sukses adanya. Kebenaran dari firman Tuhan menuntun setiap langkah kami, sehingga apa yang kami lakukan hanya semata untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, hari adalah hari kemenangan, hari kesuksesan buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga Tuhan, setiap orang sudah disembuhkan. Anak kami, saudara kami, semuanya orang yang ada di rumah sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Kak.